Hadiroh. Mas Saiful Hadir. Mbak Dewi Hadiroh. Mbak Delta Hadiroh. Mbak Niken Hadiroh. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar mengenai bab menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menjauhi sifat kikir. Nah, di dalam pembelajaran ini tujuan belajarnya yaitu siswa diharapkan untuk dapat memahami yaitu Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan kemudian hadis riwayat Muslim Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Yaitu diharapkan siswa itu dapat memahami, menghafal dan juga menerapkan isi kandungan dari Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11, hadis riwayat Muslim Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Nah, di sini ada yang tahu apa itu sikap dermawan? Sikap yang seperti apa? Suka memberi itu. Iya, bagus sekali benar Mbak Siti. Jadi sikap dermawan itu sikap yang suka memberi, yang suka bersedekah, yang tidak pelit. Nah, lawannya yaitu sifat kikir. Di dalam ini ada terdapat Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 yang menjelaskan tentang sikap dermawan dan sikap kikir. Ibu akan mencontohkan bacaan, nanti kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahu al-azim. Mari bisa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Adakah yang mau membacakan artinya? Ya, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik juga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang mikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ya, terima kasih Mbak Siti. Jadi
Quran Surah Al-Lail ayat 1-11 ini dibagi menjadi dua isi kandungan. Yang pertama yaitu dari ayat 1-7 itu menjelaskan tentang sikap dermawan. Dan kemudian ayat 8 sampai dengan ayat 11 menjelaskan tentang menjauhi sikap kikir. Dan di dalam Quran Surah Al-Lail ayat 1-7 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah yaitu demi malam dan siang, demi penciptaan perempuan dan laki-laki, Allah itu menjanjikan sebuah balasan yang indah yaitu berupa pahala dan juga surga di hari akhirat nanti, yaitu bagi orang-orang yang gemar bersedekah dan bertakwa kepada Allah. Jadi Allah itu telah menjanjikan kita itu pahala yang banyak dan juga menjanjikan surga untuk kita yang memiliki sikap dermawan. Nah, dan isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 8-11 ini yaitu, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, maksud dari isi kandungan Quran Surah Al-Lail ayat 8-11 ini maksudnya Allah itu memerintahkan kita untuk menghindari sikap kikir, karena sikap kikir itu akan mencelakakan kita sendiri dan hartanya itu yang ditumpuk-tumpuk itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya, jadi hanya akan membinasakan dirinya sendiri. Nah, untuk hadis riwayat Abu Hurairah ada yang ingin membacakan? Hadis Abu Hurairah tentang sikap dermawan. Ada saya Bu, ya silakan Mbak Ika. Jadi Rasulullah menjadikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan, sebagaimana sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu tentang hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita memiliki sikap dermawan yaitu gemar bersedekah, itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Justru Allah itu akan menggantinya dengan berlipat ganda dan kita itu menjadi berkah kehidupannya. Dan untuk hadis riwayat Muslim dari Jabir yaitu kebalikan dari sifat kikir, dan isi kandungannya itu yaitu menjelaskan kita untuk menjauhi sifat kikir, karena sifat kikir itu hanya akan membawa kita kepada kesesatan. Nah, itu tadi tentang Quran Surah Al-Lail ayat 1-11 dan juga hadis riwayat Muslim. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ini, kelompok pertama, garis kedua, kelompok kedua. Nah, kelompok pertama mendiskusikan mencari yaitu kisah orang yang dermawan pada zaman Nabi. Kelompok kedua mencari kisah orang yang kikir pada zaman Nabi. Bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ibu beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya dibuka buku papetnya sebagai referensi ya.
Gitu. Enggak, itu masih genit dulu. Apakah sudah? Kalau sudah, perwakilan kelompok bisa maju. Untuk kelompok 1 silakan yang ingin maju. Perwakilan kelompok 1. Udah Bu. Ya. Siapa? Bisa siapa? Bisa dari Abdurrahman bin Auf Bu. Ya. Ya, Abdurrahman bin Auf disebut sebagai salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zurah bin Hilal bin Quraisy bin Al-Zuri. Dia dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya dan dermawan. Dalam buku Satu Sahabat Nabi disebutkan Abdurrahman bin Auf mendermakan 200 pian emas untuk kebutuhan logistik pada saat akan merangkapi Tabuk. Di waktu lain, Abdurrahman menyumbangkan separuh hartanya saat Nabi Muhammad menyeru kepada berislam untuk berinfak di jalan Allah. Dan Abdurrahman bin Auf juga memberikan santunan kepada veteran perang Badar. Terima kasih. Beri plus untuk kelompok 1. Jadi sangat dermawan sekali ya bisa Abdurrahman bin Auf itu banyak menyumbangkan hartanya untuk keperluan umat Islam pada waktu itu. Nah, untuk kelompok 2 silakan perwakilannya bisa maju. Kisah orang pikir pada zaman Nabi. Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang kemudian menjadi kaya raya dan mikir. Dia bernama Salabah. Setiap hari tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan malah membuat Salabah menjadi orang saleh dan pikir. Saudara-saudara Salabah selalu menasihati agar Salabah mengeluarkan zakat dan tidak sombong serta pikir. Namun Salabah tidak mengurusnya. Kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya yaitu Abu Bakar untuk menasihatkan dan memberi peringatan kepada Salabah agar tidak menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Salabah dan menyampaikan pesan Rasulullah. Kamu mendapatkan kecongkakan yang pada diri. Salabah mengatakan, saya sahabat Abu Bakar. Aku berulang-ulang mengucapkan kepada orang miskin bahwa apa yang akan terjadi hasil keras sendiri. Orang itu tidak mampu mengalahkan mereka itu dengan Bakar. Dengan dia Abu Bakar mengganti Salabah dengan Rasulullah. Mendengar Abu Bakar, Rasulullah hanya mengharapkan dengan sedikit orang yang akan menjadi terhadap Salabah. Semakin hari Salabah semakin dan pikir, karenanya Allah marah pada Salabah dan menarik miliknya. Ada minta dan gandum yang anggotnya rusak, ribuan kambing dan semua pegawai telah menghalang Salabah. Tiap hari Salabah memikirkan hartanya yang hilang. Ia pun tidak sakit dan tidak akhirnya meninggal memikirkan hartanya. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Benar sekali ya. Jadi Salabah ini kisahnya itu hampir mirip dengan kisah Qarun. Ada yang tahu kisah Qarun? Pastinya sudah pada tahu ya kisah Qarun itu yang kisahnya itu hampir sama dengan Salabah yang dimana dahulunya itu Qarun itu miskin tapi dia itu ingin kaya dan dia itu meminta pertolongan dengan Nabi Musa yaitu agar Nabi Musa itu mendoakan agar Qarun itu bisa kaya. Namun ketika Qarun itu bisa kaya dan memiliki berkelimpah harta, namun Qarun itu menjadi lupa akan dirinya dan dia itu malah menjadi sombong dan kikir tidak mau bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, akibat kekikiran dari Qarun tersebut sehingga Allah itu menenggelamkan Qarun dan juga harta-hartanya ke dalam tanah dan memberikan azab kepada Qarun sehingga tidak ada yang tersisa dari kekayaannya yang dibanggakan itu tidak bisa menyelamatkannya. Itu tadi tentang sikap dermawan dan sikap kikir. Di bukunya satu permainan. Di sini ada pertanyaan dan juga jawaban. Nanti ini berpasang-pasangan ya, kalian mencari pertanyaannya siapa dan jawabannya siapa. Bisa dipilih acak.
Bagaimana isi kandungan dari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11? Isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 7, Allah bersumpah dari malam dan siang demi laki-laki dan perempuan bahwa Allah itu menjanjikan balasan yang sangat baik bagi orang-orang yang dermawan. Sedangkan isi kandungan Al-Lail ayat 8 sampai 10 itu Allah juga bagi orang yang bakhil akan jauh dari Allah dan Allah akan menimpakan keburukan dan kesesatan dan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak dengar ya, beri ulas untuk selanjutnya untuk kolom hijau. Siapa yang memegang tangannya? Pertanyaannya, bagaimana isi kandungan dari riwayat Muslim tentang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Jawabannya, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut adalah Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Ya, benar ya jawabannya. Beri ulas untuk kolom hijau. Selanjutnya untuk kelompok pink. Pada hadis riwayat Muslim riwayat Tabir, apa kandungan dari hadis tersebut? Isi kandungannya yaitu Rasulullah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kibir, karena sifat tersebut menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya perumpamaan darah di antara umat manusia. Terima kasih. Beri ulas untuk kelompok pink. Benar semua jawabannya ya. Jadi kita itu harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11, yaitu untuk bersikap dermawan dan menjauhi sifat kibir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah paham tentang materinya? Oh. Oke, kalau begitu Ibu beri tugas untuk menghafal Quran surah Al-Lail ayat 1 dan 11, dan pertemuan selanjutnya kita maju hafalan ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.